atau penampakan dari pemakaman itu agak sedikit jadi lebih wingit, lebih mistis gitu ya. Lebih mistis gitu loh. Dan mungkin ya sebagian yang datang berkunjung itu menganggap bahwa tempat itu dengan adanya patung itu dijadiin sebagai tempat apa ya? Tempat jadinya kayak tempat-tempat ritual gitu ya. Mungkin sama sebagian orang ada yang atau gimana Mas Bayu? Pernah ada cerita nggak di balik kenapa sih perusahaan itu menjadikan roco ya? Roco itu sebagai simbol. Ada nggak pernah dengar cerita atau gimana? Kalau saya langsung ke ceritanya itu saya belum pernah mendengar. Mungkin sejarahnya kenapa gitu? Kita juga nggak tahu. Mungkin gitu. Yang dari pemilik rokok tersebut itu dia menyukai seni kayak begitu ya. Jadi kita nggak tahu lah. Oke. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang melihat video ini yang tahu mungkin sedikit tentang sejarah kenapa perusahaan rokok Roco Pentung itu menjadikan roco itu sebagai simbol dari perusahaan rokok mereka, mungkin bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, silakan Mas Bayu, monggo dilanjut. Jadi kayak itu mungkin banyak juga yang sekarang tempat tersebut dijadikan wisata kayak begitu. Ada yang beberapa wisatawan dari lokal Tulungagung atau yang dari luar kota Tulungagung ke situ sebagai tempat kayak spot-spot untuk foto. Jadi untuk menilai masalah tempat tersebut itu kesannya mistis atau enggak itu tergantung dari kita sendiri aja. Kita sebagai wisatawan, dan saya cuma di sana saya berkunjung, saya liburan, saya foto-foto, ya itu aja. Cuma jadi sekedar kalau itu ya. Yang lain mungkin punya tujuan lain ya, mungkin itu para pemburu dunia malam itu. Pemburu dunia malam. Pemburu apa ya? Makhluk haus, kurang minum berarti. Jadi kalau dengar kisah Roco Pentung ini, Mas Bayu, ini kan yang akrab di telinga masyarakat nih kisah mistis dari perusahaan rokok itu kan. Jadi ya sampean cerita ini tempat petilasan atau pemakaman ya. Betul. Pemakaman dari keluarga pemilik dari perusahaan rokok Roco Pentung. Nah, ada juga gini loh Mas Bayu, ada juga cerita tentang keberadaan pabrik Roco Pentung. Sekarang kalau kita pabriknya itu terbengkalai kayak sudah nggak diurus. Karena mungkin rokok tersebut sudah tutup. Mungkin sudah jatuh ataupun dibilang bangkrut kayak begitu. Dan saya lihat juga ya di video-video para teman-teman YouTuber itu banyak loh yang menjadikan pabrik dari rokok Roco Pentung itu sebagai spot-spot untuk ini apa ya namanya itu, kita uji nyali atau apa? Uji nyali kayak begitu. Ada juga beberapa YouTuber yang melakukan uji nyali di bekas pabrik. Ya, untuk explore tempat itu karena konon katanya pabrik itu agak sedikit serem ya, dibilang keramat gitu ya, kayak bawa mistis. Dan ada satu ruangan angker. Dan ada suatu ruangan di pabrik itu yang paling belakang katanya itu jadi tempat tempat ya pemujaan gitu dari katanya. Ini loh ya teman-teman, yang para YouTuber itu loh yang kita juga lihatnya di YouTube juga. Jadi jadi menurut Mas Bayu sendiri itu gimana Mas Bayu? Karena pabrik rokok Roco Pentung ini dekat nggak dari rumah sampean? Kalau dari rumah saya mungkin sekitar 1,5 jam. 1,5 jam ya? Dari kota. Tapi sampean sendiri pernah berkunjung ke sana? Saya cuma lewat aja. Nah, kalau ke pemakaman yang dibilang Reco Sewu di dekat pantai ini pernah juga. Nah, dari rumah saya mungkin ya kurang lebih 2 jam sampai. 2 jam sampai ya. Terus yang cerita sampean tuh pernah ngelakuin ritual gitu loh dengan juru kunci atau kuncian? Nah, karena kuncian itu ada yang kuncinya kunciannya dibilang itu di lantai popoh itu. Oh, kuncinya dari pemakaman. Kalau dibilang dia itu sebetulnya kalau dibilang juru kunci, iya, cuman banyak yang mengaku juru kunci di situ kan banyak gitu, ya. Jadi, kan. Oke, itu gimana? Jadi kita pernah di sana itu, ini pengalaman saya, pernah di sana kita baratnya ke sana itu sama teman-teman juga, ketemu sama yang dia ngakunya pun juru kunci,
ke sana. Ada teman saya juga yang melakukan ritual di tempat tersebut. Nah, jadi dia di ritual di kamar ini sama juru kunci ini di ruangan tersebut ini sampai berapa jam itu kan? Nah, nggak tahu tujuannya apa. Yang jelas saya cuma ikut mengantar aja ke sana. Oke. Tujuannya, jadi dia punya tujuan apa saya kurang paham. Yang penting saya ngantar. Dan dia mungkin masalah hasilnya saya kurang tahu. Kadang kita antar teman juga kan rahasia, dia punya batas-batas yang apa yang mau diceritakan sama teman sama enggak itu kan. Jadi gitu. Jadi kalau menurut saya ini enggak ada faedahnya kayak begitu kan. Kalau menurut saya itu apa sih sebenarnya motivasi dari orang-orang itu loh? Dari orang-orang itu kayaknya untuk datang ke tempat-tempat begitu. Tempat-tempat begitu. Itu masih mungkin seputar masalah rezeki ya, maksudnya problema hidup, problematika ya, ekonomi gitu ya, masalah ekonomi. Ya kalau sekarang kita masalah namanya manusia pasti ada hidup, permasalahan itu ada, pasti ada permasalahan hidup. Ya tergantung kita menyikapi, tergantung kita juga bagaimana cara kita menyikapi masalah yang datang dengan diri kita, dengan keluarga kita. Ini kalau saya sendiri lebih baik saya punya istri, kita ngobrol dengan istri, kita ceritakan permasalahan kita, ya siapa tahu antara kita berkomunikasi yang baik dengan istri itu akan menemukan masalah, dan kita juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat kita berdoa. Itulah, insya Allah semua permasalahan itu akan selesai. Jadi nggak perlu kita mendatangi yang tempat-tempat yang kayak gitu, karena itu pesan saya lah. Sama mungkin ada teman-teman juga mau mengoreksi dari Mas Budi. Jadi sampean ini apa nama lengkapnya siapa? Mas Bayu Besi gitu. Saya Bayu, kalau tidak ada Gus Irfan Besi. Kalau saya Gus Bayu Aluminium. Mas Bayu Besi Wojo. Orang gajah Wojo. Aduh. Ini namanya, ini kita obrolan pagi. Iya. Jadi nggak perlu teman-teman tempat-tempat kayak begitu juga nggak usah. Nggak usah ya. Ada gunanya. Terus jadi kalau gimana ya? Maksudnya sampean pribadi gimana kira-kira ini, Mas Bayu Besi Baja gimana? Pabrik baja. Kan sampean juga pernah jadi pelakunya. Ya, kalau saya sendiri mending kita percaya dengan Tuhan kita, ya, berdoa. Karena Mas Bayu ini dia bisa ngomong seperti ini karena dia pun pernah jadi pelaku pemburu hantu juga. pemburu ritual gitu ya, pemburu nomor ya. Bas, banyak lah. Itu namanya kita. Jadi semua itu nggak ada menghasilkan apapun. Tidak ada. Justru malah banyak mudorotnya ya. Banyak mudorotnya kita, menjadikan iman kita itu malah lebih tipis. Pesan saya, percaya dengan diri kita sendiri, percaya dengan doa kita, yakin semua masalah akan terselesaikan. Asik. Itu, pokoknya tetap jangan lupa berdoa. Gitu. Iya. Intinya tetap istiqomah ya. Tetap istiqomah, tetap kita perbanyak bersedekah ya. Itu karena sebagian dari rezeki kita itu ada hak milik dari para kaum duafa, para fakir miskin. Ya kita bekerja beginilah, alhamdulillah bisa menikmati, bisa berkumpul dengan dedemit. Teman-teman di kapal juga semuanya baik, kita kayak keluarga. Jadi ini kita nikmati aja. Jadi nggak usah yang aneh-aneh, teman-teman. Jadi mungkin segitu dulu ya. Segitu dulu kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari silakan monggo Mas. Tetap jaga kesehatan kawan. Soalnya cuaca nggak mendukung. Paginya adem, siangnya panas, malamnya kangen. Asik. Oke, sebelum menutup video kita, wesi. Nah,
Nasi yo nasi. Ilang ana dosa kang wis kelakon. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Bye bye.